Ada sebuah tempat yang menjadi saksi perjuangan menjaga warisan para leluhur. Teater Lingkar sejak 4 Maret 1980 telah menjadi penjaga pesan langit, menjaga seni wayang kulit dan gamelan yang dahulu digunakan para wali untuk menyampaikan dakwah dengan penuh kelembutan. Seni ini bukan sekedar hiburan, ia adalah jembatan spiritual menggabungkan manusia dengan nilai-nilai luhur yang tak lekang oleh waktu. Teater Lingkar lahir dari cinta pada budaya, sekaligus panggilan untuk merawat warisan yang penuh makna. Wayang kulit dan gamelan bukan sekedar seni pertunjukan, ia adalah pesan dari langit yang diturunkan melalui tangan para wali. Dalam kisahnya terselip ajakan untuk bertakwa, menghormati sesama, dan menjaga harmoni kehidupan. Teater Lingkar itu berdiri tanggal 4 Maret tahun 80. Jadi nanti Maret tahun depan itu sudah 45 tahun Teater Lingkar. Kenapa dinamakan Teater Lingkar? Lingkar itu adalah bentuk dengan jari-jari yang sama, satu titik pusat dengan dibatasi oleh sebuah garis yang melingkar. Ini mengandung arti bahwa jari-jari yang sama dalam sebuah gambar lingkaran itu melambangkan bahwa hak dan kewajiban anggota teater lingkar itu sama. Kemudian satu titik pusat diartikan bahwa semua anggota teater lingkar mempunyai satu tujuan, yaitu berbudi pekerti luhur. Kemudian lingkaran garis bundar itu melambangkan bahwa setiap anggota teater lingkar yang akan mulai latihan itu harus membentuk sebuah lingkaran. Apabila ada yang datang terlambat, berarti orang itu harus masuk dalam lingkaran itu sehingga lingkaran itu akan berubah, geser. Ini diartikan bahwa setiap tindakan anggota teater lingkar itu berpengaruh terhadap semua anggota. Jadi tidak individualistis gitu. Ini kemudian kenapa teater lingkar didirikan? Itu karena dulu teater lingkar itu sejarahnya ada di Genuk Sari, Genuk Kerajaan. Itu dekat terminal. Sehingga anak-anak muda yang ada di kampung Genuk Sari, Genuk Kerajaan itu sering main di terminal. Maaf, karena di terminal itu banyak orang yang berkarakter macam-macam dan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, sehingga anak-anak itu bisa terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya negatif. Berangkat dari itulah saya mencoba berdialog dengan aparat desa untuk mendirikan sebuah komunitas yang berperilaku kepada kecintaan budaya, terutama budaya tradisional. Ada slogan dari teater lingkar, itu adalah tetek, tekun, teken, tekan. Tetek, tekun, tekan. Tetek itu yakin. Tekun itu rajin. Istiqomah. Teken itu sebagai ibarat orang jalan itu sebagai tuntunan, laku. Sebagai lakunya, baru tekan. Kita tidak bisa mencapai tujuan, ora bisa tekan, yen ora dilakoni. Pramila wonten istilah jongko kudu dijaga. Setiap malam Jumat Kliwon, Teater Lingkar menghidupkan kembali tradisi yang penuh makna. Pagelaran wayang kulit di Taman Budaya Raden Saleh bukan sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan. Tanggung jawab marang keberanian, tanggung ekonomi, sosok sematul diminta oleh. Di balik lakon yang dimainkan, terselip nilai-nilai universal yang abadi, kejujuran, pengorbanan, dan keadilan. Dalam setiap tabuhan gamelan dan setiap gerakan wayang, tersampaikan pesan dari langit untuk kita renungkan.
dalam menumbuh kembangkan seni tradisi ataupun kebudayaan yang ada di tanah air kita yang tercinta ini, salah satunya yang dilakukan oleh Teater Lingkar adalah mengadakan pagelaran wayang kulit setiap malam Jumat Kliwon. Dan itu dimulai tanggal 12 Desember 1991. Jadi kalau kita hitung sekarang ini sudah hampir 33 tahun. Kita berhenti hanya pada saat pandemi. Pada saat pandemi kita berhenti, kita hanya melalui streaming. Ya, hanya melalui streaming. Bagaimana anak-anak muda itu mencintai seni tradisi. Ini menarik bahwa pagelaran wayang kulit Jumat Kliwon itu berangkatnya juga karena anak-anak muda sudah tidak mengenal tentang budayanya. Budaya tinggalane warisane leluhur. Ya, kamangka di wayang kulit itu, khususnya wayang kulit ya, itu banyak pitutur sing iso dienggo pedoman wong urip. Dan pitutur-pitutur di jagat pewayangan itu tidak lepas dari hadis-hadis. Dari kalau orang Islam, kebetulan saya juga insya Allah Islam, itu tidak melenceng dari aturan agama. Sehingga kita running. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini Gusti Allah ridho. Insya Allah ridho terhadap kegiatan wayang kulit ini. Ini kenapa kami selalu bergelut dengan kegiatan wayang kulit. Kalau dilihat dari sisi profit, keuntungan dalam sisi materi tidak. Karena penonton kita di sini gratis. Nah, keuntungan kita adalah kita ngesok ke dawuh leluhur. Kita punya keyakinan bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah kalau kita betul-betul ikhlas di dalam melakukan sebuah kegiatan. Karyamu, ibadahmu. Gitu. Ini yang saya tekankan pada anak-anak. Yang namanya ibadah itu orang mungkin main-main, orang mungkin gojek, pasti tenanan. Bukan hasilnya ditompolan orang karo Gusti Allah, lillahi ta'ala. Itu yang kami dapatkan, kami sampaikan kepada teman-teman teater ini. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini kan zamannya generasi Z, ya generasi milenial katakanlah, di mana teknologi media online, YouTube, Instagram dan sebagainya bisa dilihat dari sebuah genggaman. Nah, di dalam genggaman ini potret dunia ada di situ, sehingga dia bisa terpengaruh oleh industri-industri budaya yang ada di luar. Sehingga mereka lupa, anak-anak muda lupa. Anak-anak muda lupa terhadap apa dewe janjane yang duwe kesenian tradisi yang luar biasa hebatnya. Tetapi karena itu dari kita sendiri tidak bisa mengeksplor lewat media, akhirnya ya mereka kalah secara teknologi. Namun demikian kita pasti akan juara. Mereka hanya lewat itu hanya sementara. Beda dengan kalau kita menjadi HM, hak milik, ya. Ibarat sertifikat, hak guna bangunan sama HM itu sangat berbeda. Hak guna bangunan paling berapa tahun ya. Kalau HM sak lawase selama kita masih hidup. Ini bedanya gitu. Jadi ada kekhawatiran anak-anak muda sekarang ini mulai meninggalkan seni tradisi, tapi dalam hal ini saya punya keyakinan bahwa karena kita memiliki, maka kita akan konsekuen melakukan apa-apa yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur kita. Di dalam wayang kulit ini saya minta pada dalang itu memakai bahasa-bahasa yang komunikatif. Bisa dicampur, tidak harus dengan bahasa-bahasa kromo inggil yang daki-daki, yang kita sendiri nggak ngerti artinya. Percuma. Makanya pakailah bahasa yang komunikatif yang dapat diterima oleh penonton kita yang rata-rata muda. Kemudian lakon itu yang kontekstual dengan zamannya. Misalkan sekarang itu banyak
orang-orang yang menjadi orang sering adu-adu. Cetek geni kalau istilah saya. Ya cetek geni berulat-ulat lama itu padu rame keplok-keplok. Nah ini kita lambangkan di jagat pewayangan itu tokoh Sengkuni. Nah, tokoh Sengkuni. Nah, itu salah satu contoh sehingga Sengkuni yang hadir di sini ya Sengkuni matinya Sengkuni itu bisa kita tampilkan dengan situasi zaman seperti sekarang ini dan lakon lain-lainnya. Kemudian judul itu juga sangat berpengaruh. Ada beberapa track-track tertentu kami menggunakan Sengkuni is dead. Ya, Sengkuni is dead. Don't cry, Kumbo Karno. Jangan menangis, Kumbo Karno. Don't cry, Kumbo Karno. Anak-anak muda takon, iki wayang kulit itu Jawa. Ini kok judulnya bahasa Inggris. Ini salah satu strategi kita untuk menarik minat supaya anak-anak muda itu datang ke sini melihat Don't cry, Kumbo Karno. Misalkan begitu. Salah satu contohnya begitu. Pesan saya pada generasi muda, jangan pernah lelah. Saya ulangi, jangan pernah lelah untuk melangkah. Jangan pernah lelah. Tetap bakal tekan. Tetap bakal tekan. Yakin pasti tekan. Lah tekannya ya kudu dilakoni, ora mungkin ujug-ujug teko bleng gitu nih. Itu saja jawaban. Jangan pernah malu dengan apa yang kita miliki. Kita wong Jawa ya ngakoni wong Jawa. Kita orang Sulawesi atau Irian atau mana ya tetap kita akuni. Tapi kita dalam satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu Indonesia gitu. Harapan saya semakin banyak orang menonton wayang kulit karena wayang kulit ini merupakan potret diri kita. Karakter kita manusia sak jagat ini ono ning jero kotak wayang. Pilih karakter apa ono. Jadi jagat pewayangan saya tidak pernah merasa bahwa nanti akan punah. Pasti akan berkembang. Mbah kapan. Tapi saya punya keyakinan itu. Nanti ini ada pagelaran wayang karawitan anak-anak sebagai bukti bahwa teater lingkar itu juga membina anak-anak supaya mereka tetap mencintai tentang jagat kebudayaan tradisi. Ini salah satu cara kita untuk memberikan motivasi pada anak-anak supaya tetap mencintai. Teater lingkar itu punya satu lembaga di bawah teater lingkar itu namanya Sindu Laras Bocah. Itu bidangnya membina anak-anak SD, SMP untuk mencintai karawitan. Supaya mereka tidak hilang benang merahnya dengan seni karawitan. Dan itu dilakukan setiap minggu sore latihan, kemudian dipentaskan. Makanya sebelum ada pagelaran wayang kulit inti, dalang inti, mereka ada suruh pentas ekstra show-nya. Di Sanggar Lingkar ini ada latihan teaternya itu setiap minggu dan bisa bertambah hari. Kemudian untuk anak-anak itu minggu sore 3:30, kemudian bapak-bapak itu Selasa malam itu untuk bapak-bapak. Gitu. Jadi ini sebagai upaya kita untuk menumbuh kembangkan rasa cinta anak kepada seni tradisi. Dan di Sindu Laras Bocah itu diajarkan juga pedalangan. Bagaimana cara memainkan wayang, cara ngomong piye, cara nyekel wayang piye, itu diajarkan di Sindu Laras Bocah. Setiap Selasa malam, dentingan gamelan terdengar dari tangan para bapak yang tak kenal lelah. Gladi karawitan ini adalah bentuk cinta mereka pada tradisi, sekaligus usaha menjaga harmoni yang diajarkan para leluhur. Di tangan anak-anak, warisan ini menemukan harapan. Lewat Sindu Bocah, teater lingkar menanamkan kecintaan pada budaya sejak dini, memastikan pesan dari langit ini terus mengalir ke generasi mendatang. Perkenalkan, nama saya Sindunata Gesit Widiarto, biasa dipanggil Sindu. Saya di sini berprofesi sebagai dalang dan juga
aktor teater. Awal mula saya nyemplung di dunia jagat pedalangan berawal dari bapak adalah penanggap wayang kulit setiap malam Jumat Kliwon sejak tahun 1991 hingga sekarang. Saya lahir 96, jadi waktu kecil saya itu tontonan saya adalah video-video rekaman zaman waktu itu masih Betamax, belum DVD, belum ada VCD. Kecil saya nontonnya itu mungkin sejak dalam kandungan sering diajak ibu nonton wayang. Dari kecil sudah dikenalkan di wayang, jadi tidak ada yang memaksa. Akhirnya pada wayang itu muncul dengan sendirinya. Lalu sejak kecil akhirnya bapak memanggilkan berbagai macam guru dalang. Saya diasuh oleh pertama kali itu oleh Pak Samidi, lalu ada Pak Warsino. Saya juga berguru pada pernah di Sarotomo di Solo oleh Pak Muji, Pak Mulyono. Tapi yang paling sering menggembleng saya itu kakak-kakak saya dari Seragen. Beliau bernama Mas Aji dan Mas Agung yang ngajari saya caranya nyekel wayang, ngeprak, dan samubarang kalir sampai menemukan jati diri genre pedalangan saya sendiri. Genre saya ibaratnya tiang mayang menika kados tiang salat, wonten kiblatipun supados mboten ngawur. Jadi kiblat saya ada asmanipun Mbah Gonto Darman, itu dalang dari Kedung Banteng Seragen, itu genrenya genre Kedung Banteng, tapi saya hanya sebagai poros kiblatnya saja, tapi isen-isen pedalangan saya belajar dari berbagai macam genre pedalangan, berbagai macam dalang saya sinaoni, saya guroni sebagai bumbu agar coro makanan itu supaya sedap. Jadi saya tidak fanatik pada salah satu gaya saja, gaya Solo, Jogja, Semarang, apalagi saya dari Semarang, Mbah Narto Sabdo itu juga saya pelajari betul, khususnya untuk Ontowecono, itu ginem pada wayang. Karena pada dasarnya setiap gaya, setiap dalang, setiap daerah itu punya ciri khas plus minusnya masing-masing gitu. Misalkan di Jogja itu sangat terkenal banyolannya, jokes-jokesnya. Kalau di Seragen, di Kedung Banteng itu terkenal nguripke wayange supaya semu itu hidup, bagaimana menghidupkan wayang, benda mati kene ning kelir iso kita urip ki piye, cara ning ngeprak supaya wong perang sabetan wayang kaya wong perang tenan itu gimana. Di Kedung Banteng sangat digembleng akan hal itu. Itu sedikit tentang genre yang saya pelajari. Tentunya saya selalu membawa bahan ngaos dari pondok, saya selipkan di pedalangan saya, karena niat saya itu cuman jelas nguri-nguri seni tradisi, ngestu podo dawe Kanjeng Sunan, neruske perjuangan beliau, syiar agama lewat wayang. Tapi bagaimana caranya sang dalang itu tidak menggurui penonton, itu yang susah. Jadi kalimat-kalimat pada wayang itu tersirat, tidak meloho, janjane itu ayat, itu hadis, namun dibalut dengan bahasa Jawa supaya universal, semua bisa menerima, semua bisa memaknai bersama, belajar bareng-bareng. Itu yang, karena dalang itu mudah, tidak hanya sekedar intermezzo saja. Ya jelas itu kita harus menghibur tontonan, tapi kudu ono isine, ono wose. Itu yang perlu laku, perlu perjalanan spiritual yang panjang. Lakune sang dalang digawa ning lakone wayang. Lakon wayang itu sudah ada, tapi terkadang dalang punya sanggitnya sendiri. Sanggit itu
kembangan cerita miturut gesange sing nganggit menurut si pembuat kehidupan saya, gimana saya terapkan di lakon disesuaikan dengan keadaan sekarang supaya lebih relate dengan keadaan di zaman milenial sekarang ini. Saya di Pondok Salafiyah Azuri Ketileng sini dulu di tempatnya Abah Syaiful sak menika sampun sedo ingkang nerusaken putranipun ingkang waruju inggih menika Gus Lukman Hakim. Jadi saya sebenarnya kalau tidak pernah kekurangan bahan mayang, tinggal kalau subuh berangkat ngaji pasti dapat sesuatu baru, tinggal saya terapkan di wayang itu pasti dapat sesuatu yang baru. Saya olah lagi, saya gaduk dengan lakon wayang, jadi versi saya sendiri yang tidak dipunyai oleh dalang-dalang lain. Itu salah satu keunggulan dalang nek nyantri nadyan to kula niku tesih beling, tesih ndablek, boten manut kalih gurune nggih. Saora-orane nek dipengestoni kalih guru, mayangi tetep benten, tetep ndayani dan barokai. Saya tidak pernah meninggalkan sholawat dalam pakliran saya, garapan-garapan saya, apalagi ketika awal buka kayon itu pasti diawali sholawat, mambu donga, ya karena yang saya percayai lantaran wasilah beliau saged tumuju dalanipun ingkang ngakarya jagat ngaten. Saya sebagai salah satu pengajar pedalangan. Jadi Sinularas Bocah adalah anak dari Teater Lingkar, karena Teater Lingkar sendiri punya beberapa bagian-bagian, ada departemen pedalangan, departemen musik, seni tari, dan yang lainnya. Saya mengampu pedalangan untuk anak-anak. Niat saya mengenalkan wayang pada bocah-bocah sedini mungkin, karena memang betul istilah tak kenal maka tak sayang itu betul. Nek ora dikenalke bocah ora ngerti. Banyak anak-anak yang di sini itu ketika mereka lihat wayang itu rata-rata seneng. Rata-rata seneng, pengen belajar. Ora ketang sok ben ora dadi dalang ora apa-apa. Ning sak ora-orane ngerti, oh iki wayangku tinggalane leluhurku, aku wajib ngerasa duweni rasa andarbeni, kudu tak uri-uri, kudu tak urip-urip, aja nganti sok aku mes sinau wayang, mes sinau gamelan wis dadak nang London, dadak nang Amerika, kan lucu gitu. Sekitar 2 tahun yang lalu, ini mau 3 tahun Desember ini nanti baru Ibu, baru kita bikin. Kebetulan kakak saya sendiri yang sebagai kepala sekolahnya yang mengampu anak-anak. Memang cukup sulit karena anak-anak itu kan ada yang manut, ada yang dablek, ada yang was. Jadi itulah tantangannya di situ. Memang betul sabar dan telaten untuk bocah. Sekarang pedalangan di situ juga diajari seni tari, ada teaternya juga, tapi utamanya adalah ditabuh gamelan. Karena sadurunge iso kepedalangan, syarat wajib mutlak kudu iso nabuh dhisik. Seenggaknya ngerti dulu, paham titi laras. Karena hubungannya nanti dengan suluk, nada-nada, pekaan, supaya nggak blero, nggak fales. Ya, kedepannya anak-anak semakin bisa pinter gamelan, karena belajar gamelan itu sebenarnya belajar rasa, karena dia antara satu rician yang satu dengan yang lainnya itu harus saling among rasa. Itu nanti bisa terbawa ke kehidupan dia nanti ketika dewasa, mbek sepodo-podo ki rasane dimainke ojo sampe naik dhewe. Itu nanti akan efeknya ke kehidupan yang nantinya ketika dia besar. Kita main gamelan nadanya ini, tapi antar rician bonang, kendang, gender, dan lain-lain saling
berkaitan satu sama lain. Ora iso nabu sak penake dhewe dirungokke rasane ora karo-karuan. Ya itulah wong nek sak karepe dhewe ya mesti dadine ya ora karo-karuan. Filosofinya di situ. Yang saya ada anak-anak yang dalam tanda kutip anak-anak luar biasa yang ada kelebihan ekstra khusus dimasukkan di sini, orang tuanya memberikan kegiatan yang positif, itu berdampak bagus untuk psikisnya. Jadi anak yang hyperaktif itu kesana kemari ketika nabuh gamelan, lugu, silo tumpang, tegek, wis fokus, ya dia kelebihan anak ekstra adalah daya ingatnya bagus, dia nabuhnya bener, dia tahu aku salah, kalau dia salah dia bertanya, belum paham, itu saya suka di situ ada aktif antar bocah di sini. Dari kecil sampai sekarang dan hingga kini sampai ke depan saya masih terus belajar. Pertama kali pentas di umum itu kelas 4 SD. Itu jadi TBRS waktu itu. Ya TK itu cuman istilahnya belajar dalang-dalangan, belum yang tenanan gitu, belum. Untuk SD itu kan terus kayaknya bapak melihat kayaknya kok ada bakat, mungkin begitu. Jadi terus ditekuni sampai sekarang. Yang cewek juga saya gilir untuk maju ke depan, seenggaknya tahu cara memegang wayang yang benar. Itu saora-orane ngerti nyekele gapit ki piye, tuding posisine piye, tangane piye, itu meskipun sok ben dia tidak nyemplung di dunia pedalangan, neng iso ninggali anake wewutune. Oh, biar aku tahu sinau ngene iki lho carane nyekel wayang ngene sing bener. Wis itu aja saya sudah senang. Banyak dalang simbah-simbah dulu yang perempuan ada juga. Ya cuman ya kalau kondangnya memang biasanya laki-laki gitu. Kalau cewek lebih ke sinden. Tapi ada dalang-dalang cewek. Ada Suwarti Mbah Harni itu malah muridnya Mbah Narto Sabdo. Itu dulu. Suaranya seperti laki-laki, ganteng gitu. Wayang kulit adalah cara para wali untuk menyampaikan pesan ilahi dengan lembut. Dalam lakonnya, tersimpan hikmah yang mengajarkan kebaikan, kesabaran, dan keteguhan iman. Gamelan yang mengiringi menjadi doa yang mengalun menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Teater Lingkar adalah penjaga warisan langit, tempat di mana seni tradisi bukan hanya dikenang, tetapi juga dihidupkan kembali dengan penuh cinta. Dari tangan dalang hingga alunan gamelan, semua ini adalah wujud syukur dan doa agar nilai-nilai luhur terus menyala, melintasi batas waktu dan generasi. Wayang kulit dan gamelan adalah pesan dari langit, seni yang mengajarkan kebaikan, membangun kebersamaan, dan mendekatkan manusia kepada Tuhan. Teater Lingkar adalah penjaga pesan itu, memastikan agar warisan ini tetap hidup, menjadi cahaya yang membimbing kita menuju harmoni sejati. Penjaga warisan langit menghidupkan pesan para wali, menerangi jiwa lintas generasi.